Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang ada di rumah. Kembali lagi bersama saya Diah Ainun Ratilah, perwakilan dari media Alternatif Suara. Saat ini saya berada di kediaman salah satu calon kepala desa Lemahabang Kulon, yaitu Bapak Alan. Bapak, selamat siang Bapak. Siang. Terima kasih Bapak telah menyempatkan waktunya ya Pak untuk berbincang pada hari ini. Oke teman-teman, untuk lebih lanjutnya, mungkin teman-teman ingin lebih mengenal lebih dekat siapa sih Bapak Alan ini, gitu ya teman-temannya. Mari kita mengobrol langsung bersama Bapak. Mangga Bapak silahkan untuk memperkenalkan diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alan Risanto, asli dari Lemahabang Kulon, dan untuk jenjang pendidikan saya dari Sekolah STM Negeri Cirebon, kemudian saya ikut bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta, perusahaan pelayaran selama hampir kurang lebih 20 tahun, dan kemudian saya istirahat untuk mengikuti semacam pemilihan calon dan menjadikan jadi calon kepala desa di Desa Lemahabang Kulon. Dan tujuan saya untuk menjadi kepala desa, saya ingin membangun Desa Lemahabang Kulon yang mungkin sekarang baik, akan lebih baik lagi buat kedepannya. Iya. Mungkin itu sedikit informasi tentang biodata saya. Ya, terima kasih ya Pak telah menginformasikan untuk pengenalan dirinya. Kemudian Bapak di sini, Bapak boleh diinformasikan tidak sih Pak bagaimana ini proses pertama kali itu Bapak daftar, dan kemudian berapa biaya yang harus dikeluarkan Pak sampai sekarang untuk menjadi calon kepala desa ini? Untuk proses pendaftaran sebenarnya di desa kami memang ditiadakan masalah administrasi. Cuman buat administrasi pembuatan persyaratan ya saya dengan biaya sendiri. Tidak ada sponsor dari manapun. Berarti dari biaya pribadi. Dari biaya pribadi. Kemudian Pak, di sini Bapak kan ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa Lemahabang Kulon ya Pak. Tentunya Bapak pasti telah banyak atau sedikitnya mengetahui tentang seluk-beluk desa Lemahabang Kulon itu sendiri. Nah, sejauh ini berapa sih Pak jumlah penduduk desa Lemahabang Kulon yang telah terdaftar menjadi pemilih tetap? Untuk Lemahabang Kulon, Desa Lemahabang Kulon, tadi malam kebetulan saya dapat informasi dari desa, dan kebetulan saya mengikuti rapatnya. Untuk jumlah DPT-nya 3.405. Cukup banyak ya Pak ya untuk pemilih tetap pada tahun ini. Kemudian Pak, untuk di sini untuk geografis Desa Lemahabang Kulon itu perbatasan wilayahnya dari mana sampai mana sih Pak, untuk apa ya? Untuk pengetahuan teman-teman juga di rumah untuk mengetahui Desa Lemahabang Kulon tuh sebenarnya seluas apa seperti itu Pak? Kalau untuk mengukur luas ya saya sendiri belum dapat informasi dari desa. Tapi yang saya ketahui, kalau untuk wilayah saya mungkin sedikitnya tahu dari sebelah utara, mungkin dari Pejagalan, mengikuti jalur sampai ke pasar, dan di pasar itu ada jalan antara Lemahabang Kulon dengan perbatasannya Lemahabang Kulon dengan Lemahabang Wetan aja, jalan raya. Dan untuk ke selatannya ke sini lari, kita mungkin untuk dari arah Jalan Cokro Aminoto untuk ke pasar, dan untuk ke jalan stasiun. Kemudian mungkin nanti lari lagi ke timurnya, nanti ada semacam masjid dan alun-alun. Dan ke ujungnya mungkin nanti daerah Tabet itu ada tembok dari pabrik gula Sindang Laut. Itu untuk letak atau luasnya saya memang belum tahu. Tapi untuk perbatasannya, untuk perbatasan saya tahu. Dari sudah dijelaskan ya Pak ya. Iya. Oke, semoga teman-teman juga bisa belajar, bisa mendapatkan informasi dari Bapak ya untuk luas wilayah dan juga perbatasannya. Oke Pak, di sini kan Bapak mencalonkan diri sebagai kepala desa Lemahabang Kulon ya Pak. Nah, untuk syarat-syarat menjadi kepala desa Lemahabang Kulon itu kan ada 3 pilar ya Pak, sepengetahuan saya dan teman-teman di rumah. Bisa dijelaskan tidak Pak, tiga syarat itu apa saja?
3 hal itu seperti RPJMDes. RPJMDes itu rencana pembangunan jangka menengah desa, dan kemudian RKPDes, rencana kerja pemerintahan desa, dan kemudian APBDes, anggaran pendapatan dan belanja desa. Ya Pak, untuk selanjutnya ini Bapak ketika Bapak mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa, ada beberapa proses yang telah ditempuh ya Pak. Nah itu untuk prosesnya itu seperti apa sih Pak, dan biaya administrasinya kurang lebih berapa ya Pak? Untuk biaya pendaftaran sebenarnya tidak ada, sebab itu gratis dari pemerintah, dan untuk pembuatan administrasi saya hanya mengeluarkan untuk pembikinan seperti SKCK, surat keterangan dari dokter, kemudian yang terakhir itu surat kejiwaan, seperti psikotes itu. Ya, baik. Berarti tapi untuk biayanya sendiri gratis ya Pak? Gratis. Baik Bapak, untuk selanjutnya Bapak boleh dipaparkan tidak Pak untuk visi misinya ke depan seperti apa? Mangga Bapak untuk disampaikan. Visi misi saya, untuk kalau memang saya ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk di Desa Lemah Bangkulon, saya pengen visi misi saya itu seperti satu, memanfaatkan penghasilan asli desa dan bantuan-bantuan pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kemajuan desa. Dan kemudian kedua, saya memacu aparat desa untuk melakukan langkah-langkah cepat dalam melayani kepentingan masyarakat atau keperluan masyarakat, tidak menunda-nunda dan tidak menekan atau tidak mematok harga pada masyarakatnya. Kemudian yang ketiga, saya ingin menindak tegas dengan segera aparat yang dengan sengaja menyalahgunakan wewenang jabatannya untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan keluarga. Kemudian yang keempatnya, saya pengen mempekerjakan semaksimal mungkin warga desa dalam kegiatan pembangunan atau pengelolaan pasar, seperti lahan parkir yang ada di desa kita ini cukup besar, dan proyek-proyek produktif lainnya. Kemudian yang kelima, saya pengen mengutamakan usaha bantuan dan pertolongan pada warga yang kurang mampu dalam layanan kesehatan, kemudian pendidikan dan ekonomi, serta aktivitas sosial kemasyarakatan lainnya. Kemudian yang keenam, mungkin saya akan melakukan pembinaan dan pemberdayaan generasi muda dalam bidang-bidang olahraga, kemudian seni budayanya dan pengelolaan desa, sehingga terwujud generasi muda yang mandiri, terampil dan kreatif, berdaya guna buat desanya. Kemudian yang ketujuh, mungkin saya akan mengikut sertakan ibu-ibu dan para pemuda dalam setiap kegiatan pembangunan dalam memajukan ekonomi dan sosial kemasyarakatan desa, khususnya Desa Lemah Bangkulon ini. Dan kemudian yang kedelapan, mungkin saya akan mengutamakan permusyawaratan atau rembuk warga apabila nanti dalam memutuskan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, kami menginginkan rembuk warga. Jadi bukan semena-mena kita jadi kepala desa atau gimana, saya cuma memberikan vonis bahwa saya harus begini, enggak. Saya pengen aspirasi dari masyarakat ikut. Dan kemudian dalam rembuk warga nanti saya ingin cari tokoh-tokoh yang memang potensial dalam membantu saya, kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak. Mungkin itu visi saya. Dan kemudian saya sekali lagi mengucapkan terima kasih pada masyarakat, khususnya masyarakat Lemah Bangkulon yang notabene pengen mengutamakan, menjunjung tinggi aspirasi masyarakatnya sendiri. Dan apabila nanti kami salah, kami mohon
bapak-bapak atau ibu-ibu utusnya warga Lemah Bangkulon jangan sungkan-sungkan untuk menegur saya. Mungkin itu saja. Semoga Allah meridhoi keinginan saya dan keluarga, khususnya warga desa Lemah Bangkulon. Baik Bapak, di sini untuk yang terakhir, barangkali Bapak ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat atau untuk meminta dukungan kepada masyarakat, dipersilakan Pak. Untuk dukungan kami mohon ke warga desa Lemah Bangkulon khususnya dalam pemilu ini, kami mohon supaya kondusif, jangan sampai ada pertengkaran atau perselisihan paham, karena kami warga Lemah Bangkulon itu sama-sama masih saudara. Jadi mohon saya pada warga harus kita bisa sekondusif mungkin untuk keamanannya, dan insya Allah mungkin bisa untuk warga desa Lemah Bangkulon. Dan sekali lagi saya ini ada satu pesan buat warga Lemah Bangkulon. Pemimpin desa itu hanya satu. Jangan lupa pilih nomor 1 Alan Risanto yang baru. Bahagia, aman, religius, unggul, dan insya Allah amanah. Dan satu lagi saya mungkin ada sedikit pantun buat warga desa Lemah Bangkulon. Jalan-jalan ke Setu, pulangnya makan soto. Cakep. Jangan lupa pilih nomor 1 Bapak Alan Risanto. Baik Bapak, terima kasih. Teman-teman, terima kasih Bapak di sini telah menyempatkan waktunya ya Pak untuk berbincang bersama kami semua di sini. Teman-teman jangan lupa ya untuk pemilihan kepala desa nanti untuk menggunakan hak suaranya untuk memilih kepala desa Lemah Bangkulon. Ingat teman-teman, pemilih yang cerdas untuk desa yang berkualitas. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.